Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar masuk ke bab 2, ya, yaitu tentang, kedengaran nggak suara Bapak? Kedengeran, Pak. Jelas ya? Jelas. Itu tentang turunan fungsi trigono. Minggu lalu kita sudah bahas, nanti Bapak tampilin dulu, minggu lalu kita sudah bahas mengenai ini. Ini katanya belum di-share di Google Classroom ya, katanya ya. Bapak juga belum ngecek. Tadi mau Bapak share, malah lemot. Ini kira-kira materi minggu lalu, kalau kalian masih ingat, ya, mengenai turunan fungsi trigono, ini ya, kita menggunakan aturan rantai, kemudian kita menggunakan rumus UPI aksen, rumus UPI, rumus U per Pi, dan lain sebagainya, beserta contoh-contohnya. Contohnya ada beberapa yang sudah kita bahas. Nah, hari ini kita masih membahas tentang contoh-contoh dari turunan fungsi trigono. Ya, kita akan banyak membahas contoh-contoh dari turunan fungsi trigono. Mohon maaf, Bapak tidak membawa ballpoint digitalnya ya. Jadi nggak bisa ngetik-ngetik hari ini. Tapi nggak apa-apa lah. Kita pelan-pelan coba. Mudah-mudahan dengan PowerPoint yang Bapak sajikan sudah cukup untuk kalian minimal bisa paham lah, walaupun tidak paham seluruhnya, tapi minimal banyak yang paham. Baik, kita mulai saja. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang masih turunan fungsi trigono. Tapi hari ini Bapak akan menitik beratkan pada contoh-contoh soal serta pembahasannya. Karena bentuk-bentuk turunan fungsi trigono itu banyak jenisnya, banyak modelnya, banyak macamnya. Jadi kalau kalian hanya tahu turunan sin X apa, cos X apa, dan lain sebagainya, nanti begitu menemukan soal yang beraneka ragam, kalian akan kaget. Nah, oke. Kita mulai ya. Ini pertemuan ke-9 berarti. Berarti udah 9 minggu. Oke. Bu ya. Kita akan banyak membahas, nggak banyak sih sebetulnya, hanya 5. Jadi kalau banyak-banyak juga nanti malah pusing ya. Latihan soal yang dari berbagai bentuk soal turunan fungsi trigono. Oke, soalnya kayak apa? Nah, kira-kira yang akan kita bahas soalnya untuk hari ini adalah ada 5 saja. Ada 5 saja ya. Yang pertama, Y sama dengan sin 3X plus 2 dikali cos 3X min 3. Ini bentuknya, kalau kalian lihat, ini bentuknya U dikali V. U-nya ini, V-nya ini ya. U per U kali V. Kalau yang nomor 2 bentuknya berarti U per Pi. U-nya pembilang, V-nya penyebut. Yang nomor 3 bentuk biasa, Y sama dengan 5 sekan pangkat 3X. Nomor 4 juga mirip dengan nomor 5, sin pangkat 4 3X plus 5. Nah, nomor 5 ini gabungan. Nomor 5 ini khusus nomor 5, nanti cara penyelesaiannya menggunakan 2 cara digabung jadi 1. Begitu ya kira-kira ya. Ada yang penasaran mungkin udah nggak apa sabar. Oh, ini nomor 1 mah gampang, nomor 2 gampang. Jadi nggak perlu Bapak bahas gitu. Enggak, Pak. Bahas semua, bahas Pak. saja ya. Penasaran, Pak. Penasaran ya, penasaran. Oke. Baik, kalau penasaran, kita pakai 60 menit kita ini untuk membahas 5 soal saja ya. Cukup kayaknya 5 soal juga ya. 5 soal PowerPoint, 5 soal PowerPoint itu kan jadinya 5 soal turunan fungsi trigono. Grogi ada guru Bapak di sini ya, Bu Menu. Ya. Oke. Ya, Y sama dengan sin 3X plus 2 dikali cosinus 3X min 3. Bentuknya U kali V ya. Kalian harus bisa membedakan mana U dan mana V-nya. Boleh dibalik, boleh. U-nya sin 3X plus 2, V-nya
cos 3x min 3 atau dibalik U-nya cosinus, P-nya sinus. Bebas. Ya. Caranya bagaimana? Seperti biasa, kita pakai permisalan. Kalau U-nya kita ambil sinus 3x plus 2, Bapak tidak perlu jelaskan kembali cara menurunkannya ya. Karena ini sudah kita pelajari minggu lalu. Kalau kita ambil U-nya adalah sin 3x plus 2, maka yang kita ingat turunan sinus itu cos. Ya. Nah, di dalam fungsinya ini, turunan dari 3x plus 2 itu apa? 3. Maka 3-nya diturunkan, taruh di depan, 3. Turunan sinnya sendiri adalah cos. Sehingga turunan dari sin 3x plus 2 itu adalah 3 cos 3x plus 2. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, kalau U-nya ini berarti V-nya ya cosinus 3x min 3. Ya kan? Berarti P-nya apa? Cos 3x min 3. P aksennya berapa? Ingat, turunan cosinus itu adalah min sin. Ya. Turunan cosinus itu min sin. Aku ulangi, kalau U-nya kita ambil sin, maka turunan dari sin adalah cos, fungsinya 3x plus 2 itu turunannya adalah 3. Maka 3-nya jadi ke depan, pengalih jadi 3 cos 3x plus 2. Ngopo to? Lo yo gampang kok yo. Yo mengko tak kandani yo. Maaf ada gangguan sebentar. Banyak yang mengganggu. Bu Sari, Bu Menu tuh banyak lagi olahraga Covid. Oke, lanjut. Maka P-nya apa? P-nya adalah cos 3x min 3. P aksennya berarti karena turunan cosinus adalah min sin, 3-nya ke depan berarti min 3 sin 3x min 3. Bisa dipahami ya turunan ini ya? Bisa, Pak. Bisa, oke. Lalu Y aksennya apa rumusnya? Ingat, ini U kali P. U kali P itu rumusnya apa? Ada yang masih ingat? U aksen kali U aksen P ditambah dan U P aksen. U aksen P ditambah U P aksen. Ya, ini rumusnya. Ada lagi ya. Ada lagi. Ya Allah, hari ini kok banyak banget selingannya ya. Maka Y aksennya adalah U aksen P ditambah U P aksen. Ya kalian tinggal masukin saja. U aksennya berarti ini, U aksen. P-nya berarti ini, ditambah U-nya ini, P aksennya ini. Tinggal dimasukkan saja. Maka jadinya gini. Panjang ya. Nggak apa-apa, panjang nggak apa-apa. 3 cosinus 3x plus 2, itu U aksennya. Dikali P-nya adalah cos 3x min 3, ditambah U-nya adalah sin 3x plus 2, dikali P aksennya adalah min 3 sin 3x min 3. Ini loh, min dikali plus di sini plus, sini min. Jadi min ya, maka jadi begini. Iya. Nah, jadi min. Jadi kalian tidak usah bingung, kenapa tadinya plus jadi min? Nah, dikali min, dikali plus jadi min. 3-nya ini boleh kalian taruh di depan di sini. 3-nya boleh taruh di depan. Jadi seperti ini. Tuh. 3 cos 3x plus 2 dikali cos 3x min 3. 3-nya yang sini ya. Pindah ke depan sini boleh ya. Sebagai pengalih ya. Min 3 sin 3x plus 2 min sin 3x min 3. Nah, sekarang lihat. Di depan masing-masing bagian ada angka 3. Ini angka 3, ini angka 3. Kalau begitu 3-nya dikeluarkan saja. Menjadi 3 cos 3x plus 2 kali cos 3x min 3 min sin 3x plus 2 dikali sin 3x min 3. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sampai di sini. Belum, Pak. Belum ya. Nah, sekarang kita modifikasi. Kamu lihat bagian-bagian yang ada di dalam tanda kurung ini. Tanda kurung nih, semua yang panjang nih. Kalau kita telaah, bentuknya adalah cos 3x plus 2 dikali cos 3x min 3 min sin 3x plus 2 dikali sin 3x min 3. Ini mengingatkan kita pada suatu bentuk rumus jumlah dua sudut. beta. Ada yang masih ingat kelas 11? Tambah beta. Ya, kelas 11 masih ingat ya?
Iya, gurunya kan Bapak juga. Jadi aneh kalau nggak ingat. Nih rumus bentuknya. Cos A ditambah B itu sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Nah, yang ini yang Bapak tandain ini, lihat nih yang Bapak tandain ini, mirip dengan bentuk yang ada di dalam kurung. Hanya A-nya adalah 3X plus 2, B-nya adalah 3X min 3. Maka bentuk cos min sin kita rubah menjadi cos A plus B. A-nya adalah 3X plus 2, B-nya adalah 3X min 3. Maka bentuknya jadi seperti ini. Ya, sesuai dengan bentuk ini ya, rumus ini ya. Maka cos 3X plus 2 ditambah 3X min 3. Tinggal dijumlahkan saja. 3X ditambah 3X berapa? 6X. 6X. 2 ditambah min 3 berapa? Min 1. Min 1. Maka bentuknya menjadi seperti ini. 3 kali cos 6X min 1. Maka bentuk akhirnya adalah 3 cos 6X min 1. Ini adalah turunannya dari Y sama dengan sin 3X plus 2 dikali cos 3X min 3. Nanti kalian pahaminya pelan-pelan ya. Kalau udah Bapak upload di Classroom, boleh kalian buka, kalian pelajari, kalian pahami. Lama-lama juga kalian paham. Ini untuk nomor 1. Bapak yakin masih ada pertanyaan yang mengganjal ya. Kalau masih ada, boleh kalian tanyakan, mumpung belum Bapak lanjut. Boleh? Ada kira-kira dari langkah-langkah ini yang kalian kurang mengerti? Ada? Belum? Masih paham, Pak. Masih paham. Alhamdulillah. Bagus kalau gitu ya. Lanjut. Masih bisa dicerna lah ya. Masih bisa dinalar ya. Baik. Nomor 2. Nomor 2. Soalnya begini. Y sama dengan kosinus 2X min 5 dikali sekan 2, dibagi sekan 2X min 5. Tentu kalian harus memisalkan soal ini menjadi U per Pi. Kalau tadi U dikali Pi, kalau sekarang U per Pi, karena bentuknya pecahan. Berarti pembilangnya kita misalkan U, penyebutnya kita misalkan Pi. Maka kita misalkan dulu, U-nya adalah kosinus 2X min 5. Maka turunan dari kosinus 2X min 5 adalah, ingat, 2-nya ke depan, maka kosinusnya diturunkan menjadi min sin, min-nya taruh di depan 2, jangan di belakang 2 ya. Tanda min ini kalau ada di belakang 2, nanti maknanya berbeda. Nanti jadinya 2 min sin. Kalau di depan angka 2, jadinya min 2 sin. Beda ya. Maka turunan dari kosinus 2X min 5 adalah min 2 sin 2X min 5. Kemudian Pi-nya apa? Pi-nya ya berarti sekan 2X min 5. Turunan dari sekan itu sekan X tangen X. Ingat-ingat, turunan dari sekan itu adalah sekan X tangen X. Berhubung ada angka 2 di sini, maka 2-nya ke depan kayak tadi. Jadi sekan 2X min 5 itu turunannya adalah 2 sekan 2X min 5 tangen 2X min 5. Kalau sudah kamu peroleh U-nya apa, U aksennya apa, Pi-nya apa, Pi aksennya apa, tinggal dimasukkan ke rumus. Maka rumusnya menjadi, ingat, berbeda dengan U kali Pi ya. Kalau U per Pi rumusnya begini. U aksen Pi min U Pi aksen per Pi kuadrat. Nah, Pi kuadrat. Berarti U aksennya apa? Tinggal masukin. Panjang ya. Tapi nggak apa-apa. Kamu kan tinggal masukin aja. Nah, apa geser dulu. Kamu tinggal masukin aja. U-nya, U aksennya ini. Pi-nya ini. Kemudian min U-nya ini. Pi aksennya ini. Dibagi Pi kuadrat. Pi-nya kan ini. Dikuadratin. Jadi sekan kuadrat 2X min 5. Ya. Oke, selanjutnya kita sederhanakan. Menjadi, ingat, sekan itu rumus lainnya apa? Sekan rumus lainnya apa? 1 per cos apa? 1 per cos, betul, 1 per cos. Maka kita rubah. Si sekan ini kita rubah menjadi 1 per cos. Kalau sekan 2X min 5,
jadinya 1 per cos 2X min 5. Iya, jadi begini dia. Oke. Maaf ya Bapak pakai screenshotan ya. Nulis rumusnya lama di PowerPoint. Pegel ya. Jadi Bapak pakai screenshotan aja. Min 2 sin 2X min 5 yang ini. Sekannya kita rubah menjadi 1 per cos 2X min 5 min. 2-nya pindah ke depan, ini angka 2 yang di belakang Bapak pindahin ke depan. Jadi pengali nih. Ini 2 yang ini ya. Jadi min 2 cos 2X min 5. Sekannya Bapak rubah lagi menjadi 1 per cos 2X min 5. Dikali tangan 2X min 5 per sekan yang bawah penyebut dibiarkan. Tidak diapa-apakan. Oke, selanjutnya. Jadi begini. Ya. Min 2 tangan. Dari mana kamu tahu min ini jadi min 2 tangan dari mana? Ada yang tahu nggak? Cos per sin. Iya, Sin per cos. sin per cos. Ini yo. Ini dikali dengan 1 kan jadinya sin 2X min 5. Sin 2X min 5 dibagi cos 2X min 5 jadinya tangan 2X min 5. Bisa ya? Paham ya? Oke. Nah, min 2-nya tetap. Min, bentar nih fotonya ngalangin. Min 2, tangan dari mana tangan? Ini, lihat nih. Tar dulu apa? Coret-coret dulu. Ini dengan ini habis dibagi ya? Iya. Habis. Maka ini sisanya min 2 kali tangan 2X min 5. Jadi min 2 tangan 2X min 5 per sekan kuadrat 2X min 5. Saya kalau ini mah ya. Selanjutnya. Itu yang di belakang tolong di mute ya. Ya, halo. Kalau dimiringin mah dia udah kedengeran. Kalau dimiringin mah kurang. Iya, nggak bisa baik. Itu di mute dong. Nggak bisa jadi begini. Sebentar. Bapak aja yang mute, Pak. Iya, Bapak aja. Bapak harus keluar dulu dong ini harus. Berat teuing nggak, pipi, jenong. Berat teuing, cenah berat Berat teuing. teuing, jenong, pipi. Berat teuing teh keur ngagawean naon aing mah lieur aing mah. Nyaho keur belajar kieu keur ketak-ketok aing mah. Lieur banget aing mah. Saha sih aing mah Udah kemut udah. Udah, Pak. Udah ya, oke. Oke, lanjut. Sampai mana tadi lah? Oke, lanjut. Loh, kok hilang? Bentar. Mana tadi? Sampai mana ya? Sampai kebanyakan nah dia. Sampai sini ya. Sampai sini ya. Oke, kalian harus tahu ini Bapak coret, yang ini coret. Bentar. Mouse-nya juga naik nongol. Ini coret. Ini sisanya dikalikan dengan ini. Maka menjadi min 2 tangan 2X min 5. Yang penyebutnya belum Bapak apa-apakan. Biarkan saja dulu. Sekan kuadrat 2X min 5. Maka bentuk sederhananya jadinya begini. Nah, kamu tahu min 4 dari mana? Min 2 tambah min 2. Betul. Min 2 ditambah min 2 kan sama. Utang 2 jeruk, utang lagi 2 jeruk. Utangnya jadi 4 jeruk ya. Min 4 tangan 2X min 5. Nah, baru yang bawah Bapak modif menjadi ini jadinya ini dikalikan ya, yang ini nih dikalikan dijumlahin nih yang ini, maka ininya jadi 1 per sekan kuadrat 2X min 5. Nah, nanti bentuk sederhananya menjadi seperti ini. Nah, tangan Bapak rubah menjadi sin per cos. Yang ini ya. Nah, kemudian untuk sekan itu kan rumusnya apa? 1 per cos. 1 per cos. Berhubung dia kuadrat, maka menjadi 1 per cos kuadrat. Nah, ini kan jadinya menjadi pembagian 2 buah pecahan. Nah, pecahan yang bawah, yang 1 per cosinus kuadrat, dibalik jadi perkalian menjadi cosinus kuadrat 2X min 5 per 1. Gitu ya. Ya. Nah, Bapak susah sih nulisnya. Nanti
Dicoret-coret, tinggal dicoret-coret. Yang atas ini dicoret dengan yang bawah, sisanya 1 ya, atasnya ya. Iya. Ya, maka menjadi bentuk sederhananya adalah ini dia. Nah, ini gini. Ada yang masih bingung? Bingung ya pasti ya. Bingung nggak? Enggak ya? Enggak kok, Pak. Oh, enggak. Alhamdulillah kalau enggak mah. Yang ini, lihat yang ini dibagi yang ini, kan sisanya 1 nih. Iya. Kita cos Cos 2x. min 5. Udah, kalau udah dikalikan aja. Menjadi min 4 4. kali sin 2x min 5 dikali cosinus 2x min 5. Itu doang sih. Memang agak ribet, kelihatannya agak ribet, tapi kenyataannya memang ribet. Ya. Gak apa-apa, pelan-pelan. Gak ada orang belajar matematika detik itu juga langsung paham, gak ada. Pahamnya nanti sambil berproses. Ya. Ya, Pak. Minggu lalu Bapak lupa ngasih tugas ya? Iya, Pak, saya tungguin tau, Pak. Oh, kenapa nggak di Japri aja Bapaknya? Nggak tahu nomor Bapak. Kelupaan yang membawa berkah gitu ya? Kalau sampai IP. Yang serius gue nungguin, tapi nggak ada. Oh gitu. Sengaja ya apa nggak ngasih tugas. Ngasih kesempatan kalian untuk istirahat sejenak lah. Ya. Minggu ini baru Bapak kasih lagi ya. Minggu ini siap-siap ya. Soalnya udah Bapak siapkan 20 pilihan ganda. Nah loh. Tuh, langsung banyak gitu. Kemarin Tapi kan pilihan ganda. Oke lanjut. 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 Bentar, lanjut. Bentar, ini foto pengalangin banget ini foto. Bentar. Nah. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah. Ini dia. Ini bukan telunjuk Bapak, bukan ya. Ini telunjuk orang ya. Telunjuk Bapak nggak segede ini, kecil telunjuknya. Oke, soal ketiga. Kali ini gampang. Justru di soal 3 ini lebih mudah dari soal 1 dan 2 tadi. Ini mah gampang. Y sama dengan 5 sekan pangkat 3X. Kira-kira yang mana yang kamu akan misalkan sebagai U? Sekan pangkat 3X. Nggak, pangkatnya nggak usah diikutin. Oh iya, sekannya. Sekan X saja. Sekan X saja. Nah, maka kalau begini kita misalkan U-nya sekan X. DU DX-nya atau U aksen ya. Kalau kalian terbiasa U aksen boleh. Kalau Bapak, kalau yang bentuknya begini, pakainya DU DX. DU DX atau turunan dari sekan adalah sekan X tangan X. Kalau sekan X-nya itu U, maka Y-nya kita rubah menjadi Y sama dengan 5U pangkat 3. Betul ya? Iya, Pak. Ya, kan sekan X-nya U, maka Y-nya jadinya 5U pangkat 3. Turunan dari Y ditulis DY DU. Turunan dari 5U pangkat 3 adalah 3 kali 5. 15. Setiap pangkatnya diturunkan selalu berkurang 1. Maka setelah diturunkan pangkatnya jadi 2. Menjadi 15U pangkat 2. Sudah, kalau sudah ditemukan DU DX dan DY DU-nya, tinggal dimasukkan rumusnya. Y aksen itu rumusnya masih ingat apa rumusnya? Aturan rantai? Halo? DU per dikali DU. Ya, DU dikali DU DX. Iya, jangan lupa. Nih rumusnya. DY per DU dikali DU per DX. DY DU. Jadi namanya aturan rantai dia panjang. Lihat nih, lihat yang nanti dapat tandain bentar. Mana pulpennya? Pulpen. Ini dia. DY DU, lihat ujungnya. DY DU, maka ujungnya pembilang akan jadi penyebut di bagian selanjutnya. DU per DX. Nanti kalau ada lagi lanjutannya, lihat ujungnya apa nih? DX. DX menjadi misalkan DX DZ misalkan. Nanti kalau ada lagi
DZ-nya ke atas. DZ per DW. Misalkan. Kalau ada lagi, DW-nya ke atas. DW per DO. Misalkan. Ya. Terus, ini disebut aturan rantai. Kenapa disebut aturan rantai? Ada yang tahu? Panjang. Iya, karena rumus ini bersifat fleksibel, bisa memanjang, bisa memendek, tergantung kebutuhan. Itu ya. Ya, kebutuhan. Oke, lanjut. Kalau udah tahu DY, DU, DU, DX-nya berapa, tinggal dimasukkan. DY, DU-nya berapa tadi? DU-nya 15 pangkat 2. DU-DX-nya Sekan X. sekan X tambah X. Tinggal dimasukkan saja menjadi tuh. DU-nya 15 U pangkat 2, DU-DX-nya sekan X tangan X. Kalau sudah begini, ganti lagi U-nya dengan bentuk semula. U-nya kan sekan X. Berarti menjadi karena kuadrat nih ya, ada kuadratnya, maka 15 kali dalam kurung U-nya diganti dengan sekan, karena ada kuadrat ya kuadrat X kali sekan X tangan X. Kira-kira jadinya apa nih bentuk sederhananya kalau udah begini? 15 sekan. 15 sekan pangkat 3. Yes. 15 sekan pangkat 3X kali tangan X. Udah itu. Paham ya? Alhamdulillah. Gini. Bapak minta tolong, khusus di materi turunan fungsi trigono ini, kalian harus benar-benar paham. Karena sebetulnya bab 2 bukan ini yang akan kita pelajari. Bukan turunannya. Ingat, kelas 3 kita tidak belajar turunan secara khusus. Tetapi turunan trigono ini akan kita pakai untuk menentukan ke depannya ya, untuk menentukan titik stasioner, interval naik, interval turun, fungsi naik, fungsi turun, fungsi belok. Jadi turunan ini ibarat kata mah apa ya? Apa? Permulaan. Kalau ibarat orang ngaji mah ini baru Al-Fatihah. Belum Baru masuk. Ikro. Iya, Ikro. Ini materi syarat untuk kalian bisa masuk ke materi selanjutnya. Bisa dibayangkan kalau turunannya kalian kurang menguasai, apalagi materi selanjutnya bisa pusing. Gitu ya. Jadi diulang-ulang aja tentang materi turunan ini ya, dengan berbagai bentuk, ribuan bentuk. Bapak tidak mungkin mencontohkan 1000 soalan kita bahas bareng-bareng, tidak mungkin ya. Hanya Bapak ambil kira-kira bentuk yang sering akan kalian jumpai di materi-materi selanjutnya. Baik, sekarang nomor 3. Berarti ada berapa soal lagi? 2 ya. Masih ada 15 menit kurang lebih. Mudah-mudahan selesai ya. Oke, nomor 4. Soalnya gimana nomor 4? Ini dia soalnya. Nongolnya lama, ini dia. Ini dia. Hampir mirip dengan nomor 3 kalau ini. Coba, kalau nomor 4 ini yang kalian misalkan U apa? 3X plus 5. Kalau kalian ambil U-nya sin 3X plus 5, turunan U-nya atau DU DX-nya apa jadinya? Jadi 4. 3. Kalau kalian ambil U-nya sin 3X plus 5, maka turunan U-nya apa jadinya? DU DX jadinya 3X. 4 dulu lah. 4 dulu lah. Ulangi. Oke. Nih. Kalau kalian misalkan U-nya adalah sin. Maaf, agak jelek ini pakai mouse nulisnya ya. 3X plus 5. Nih. Maka DU DX-nya apa? 3X plus 5. 3
cos 3x 3x tambah plus 5. 5. Ini yang Bapak tanyakan. Iya, Pak. Nah, DU/DX-nya 3 cos 3x plus 5 ya. Oke. Jadi begini nih, jadi begini. Nah, maksud Bapak begini. Nah, kalau sudah kalian misalkan sin-nya sebagai U, ada yang lagi renov kayaknya ya. Renov apa ya? Laptopnya kali lagi direnov, bagaimana? Dah, lanjut. Berarti Y-nya jadi apa kalau udah dimisahkan sin 3x plus 5 itu U? Maka Y-nya sama dengan? Pangkat 4. U pangkat 4. U pangkat 4 dong. Ya. Iya, menjadi U pangkat 4. Karena sin 3x plus 5-nya sebagai U, maka Y sama dengan sin pangkat 4-nya menjadi U pangkat 4. Sekarang tarik turunannya. DY DU-nya berapa? 4 U pangkat 3. Ya, kalau udah begini mah, maka Y aksennya adalah, rumusnya apa tadi? DY DU dikali DU DX. Nih, DY DU dikali DU DX. DY DU-nya 4U pangkat 3. DU DX-nya adalah 3 cos 3x plus 5. Nah, maka menjadi seperti ini. 3 bisa dikalikan dengan 4 di depannya. 3 kali 4 berapa? 12. 12 U pangkat 3 cos 3x plus 5. U-nya kita kembalikan ke bentuk asalnya. U-nya adalah sin 3x plus plus 5. Ingat, ada pangkat di U-nya ada pangkat. Maka kita tulisnya jadi apa? 12 U pangkat 3 3x plus 5. Jadi begini. Gitu. Paham ya? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Nomor lagi nih. Sebelum Bapak lanjut ke nomor terakhir, ada pertanyaan tidak sebelumnya? Boleh. Tentang nomor 4. Tidak lah. Masih mudah ini mah ya. Mudah ya. Kalau bareng-bareng mudah, Pak. Mudah bareng-bareng. Ya, nanti kalau kalian dapat tugas juga mengerjakan bareng-bareng nggak masalah. Bapak tidak melarang kalian mengerjakan bareng-bareng. Yang tidak boleh itu mencontek. Paham ya? Bukan berarti tidak boleh mengerjakan bareng-bareng. Sangat boleh kalau dikerjakan bareng-bareng. Jadi si A bisa nanya ke si B, kalau nggak paham si B bisa nanya ke C. Dan dijawab oleh si D. Bukan begini. Bukan A dan B ngerjain soal, C, D, E sampai Z nyalinnya. Jangan. Itu tidak bagus. Ya. Kadang-kadang begitu ya. Ya gitu deh, Pak. Ya gitu deh ya. Cukup tahu ya. Cukup tahu. Oke lanjut. Nomor terakhir. Ini dia. Soal nomor terakhir gampang. Nomor terakhir ini, khusus nomor terakhir, yang tadi Bapak bilang di awal, nomor 5 ini, cara menyelesaikannya menjadi prosesnya 2 kali. Yang ini, yang bagian pertama ini, bisa langsung diturunkan kalau ini. Apa turunannya yang ini? Min 2 sin. Min 2 sin. 2x plus 3. Betul. Nah, kalau yang depannya bisa langsung diturunkan, Pak. Kalau yang belakangnya ini harus diturunkan pakai aturan rantai. Kayak tadi, DY DU kali DU DX. Maka prosesnya 2 kali. Lihat. Yang pertama, turunan dari kosinus 2x plus 3 adalah min 2 sin 2x. Ini tipe ya. Maksudnya plus ya? Iya, Pak. Ya, oke. Nah, kemudian untuk turunan yang bagian belakangnya, kita pakai permisalan kayak tadi. Nih, cari dulu turunan sin pangkat 2, 3x plus 1. Caranya bagaimana? Sama kayak nomor 4, nomor 3 tadi. Paham maksudnya ya? Misalkan U-nya kita ambil sin 3x plus 1. Maka turunan U-nya atau DU DX-nya adalah 3 cos 3x plus 1. Sehingga Y-nya jadi apa? Y-nya jadi U pangkat 2. DY DU-nya turunan Y-nya adalah 2U.
Kalau sudah, maka Y aksennya adalah, Y aksennya adalah DYDU kali DU. DYDU-nya adalah 2U, DU-DX-nya adalah 3 cos 3X plus 1. Ingat, kita baru mencari yang bagian ini doang ya, bagian ini ya. Bagian ini ya, belum keseluruhan ya. Nah, jangan lupa. Maka DYDU-nya 2U, DU-DX-nya adalah 3 cos 3X plus 1. Kalikan 2 dengan 3 jadi berapa? 6. Jadi 6U cos 3X plus 5. U-nya kembalikan. U-nya adalah sin 3X plus 1. Maka menjadi begini. Nah, ingat ini baru turunan dari ini. Yang ini mah turunannya ini. Nah, jadi kalau digabung jadinya apa? Hasil turunan keduanya adalah digabung menjadi ini dia. Min 2 sin 2X. Sekali lagi mohon maaf ini typo harusnya plus ya. Min 2 sin 2X min 3 plus 6 sin 3X plus 1 kali kosinus 3X plus 1. Kira-kira begitu? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggaknya Takutnya yang lain ada yang mau nanya gitu, boleh, Pak. yang lain nanya boleh. Ini banyak kok yang gabung dengan kita 137. Yuk, boleh. Terkait 5 soal yang tadi aja dulu ya, jangan melebar dulu ya, biar fokus kita belajarnya. Sama tadi ingatkan Bapak tadi materi PPT minggu lalu belum di-upload ya. Kemudian video rekaman juga belum Bapak upload karena nggak ketemu, ada di laptopnya ganti-ganti. Kemudian khusus minggu ini ya, kalian siap-siap ya, kan udah Bapak kasih bonus minggu kemarin tidak ada tugas. Minggu ini Bapak akan berikan kalian tugas terkait dengan turunan fungsi trigono. Ya, turunan fungsi trigono. Bapak sudah kombinasikan tugasnya, ada yang pilihan ganda, ada yang esai. Nah, minggu ini Bapak akan kasih tugas berbentuk pilihan ganda saja ya. Nanti ke depannya, ini kalian mengakses Zoom ini ada yang pakai handphone? Saya pakai handphone, Pak. Pakai handphone. Ada yang pakai laptop? Pak. Ada yang pakai laptop? Handphone, Pak. Ada yang pakai laptop? Ada? Ada, Pak. Ada. Kalau Bapak kasih tugasnya berbentuk kuisis, bisa diakses pakai handphone? Bisa, Pak. Bisa. Jadi nanti kita rencanakan pertemuan Zoom yang akan datang, Bapak tidak akan memberikan materi. Materinya diganti dengan kuisis gitu ya. Jadi kita online, real time pada saat itu juga. Mudah-mudahan. Ya. Jangan pakai waktu, Pak. Kuisis kan pakai waktu, cepet banget. Ya maksimal. Berapa soal, Pak? Maksimal 60 menit ya, soalnya nanti Bapak atur. 10 aja, Pak. Baik, Pak. Kalau satu soal, Bapak tanya, satu soal itu rata-rata kalau kalian mengerjakan dengan serius nih, sungguh-sungguh, satu soal itu butuh waktu berapa menit kira-kira? Jam. 5 menit, Pak. 5 menit sampai 10 menit kayak Pak. 5 sampai 10 menit. Kayaknya, Pak. 5 sampai 10 menit. Berarti 5 soal cukup ya? Badal. Ya, 5 soal aja deh, 5 soal. Poin yang ini banyak banget. Iya, 5 soal jangan yang begitu Pak soalnya. Wah, 5 soal berarti nomor 1 turunan dari sin X apa gitu? Iya, yang kayak gitu Pak. Gitu aja. Anak PAUD. PAUD belum bisa, Bapak nggak usah ngarang. Oh, anak PAUD bisa, kata siapa? Bisa. Bapak ngarang. Jadi nanti kita rencanakan pertemuan yang akan datang mungkin materi dulu, minggu depannya baru kuisis. Atau gimana nanti Bapak infokan di perwakilan kelas kalian ya. Iya, Cuman Pak. Bapak juga minta tolong perwakilan kelas kalian harus aktif. Jadi jangan sampai informasi yang Bapak kasih
Jam 8 Bapak kasih, jam 6 baru disampaikan ke kelas. Ada yang begitu ya, sehingga beberapa minggu lalu banyak yang komplain ke Bapak, Pak, Bapak ngeralat soal kok tiba-tiba, padahal Bapak ngeralatnya tidak tiba-tiba. Mungkin perwakilan kelas kalian yang bacanya telat. Gitu ya. Harus aktif, harus on terus gitu. Kalau ada WA, apalagi misalkan ada Pak Ahmad WA, langsung baca aja itu. Ya, Bapak nggak mungkin nyebarin spam hoax ya. Berarti yang Bapak sebarin itu informasi penting yang berkaitan dengan pembelajaran. Gitu ya? Ya. Oke. Iya. Tetap jaga kesehatan. Apalagi sekarang PSBB untuk Kabupaten Bogor diperpanjang sampai tanggal 29 September. Keluar rumah jika itu mendesak dan penting. Contohnya apa yang mendesak dan penting sehingga kalian harus keluar rumah? Nyari makan, Pak. Belanja, Pak. Belanja. Belanjanya kemana kalau di dekat rumah kalian? Pasar? Gria. Iya. Ingat, kalau kalian ke pasar, ke mall, itu tetap harus protokol kesehatan. Masker, jangan lupa masker. Ya, Pak. Maskernya jangan di dagu. Maskernya jangan di dagu ya. Ada masker di dagu di sini. Ada ya. Yang dilindungin dagunya, lebih penting dagu ketimbang nggak bisa napas. ya diatur napasnya. Kalau mau napas dulu, udah tutup lagi. Gitu ya. Udah maskernya bolong-bolongnya gede-gede, di dagu lagi. Ya Allah ya Robbi. Udah gitu dempet-dempetan lagi. Jangan ya. Iya, Pak. Jangan, jaga kesehatan, jaga diri. Kalau Bapak bisa jagain kalian semua, Bapak jagain lah. Sosisnya Bapak. Ya iyalah, Bapak kan peduli sama kalian. Kalian saja yang tidak peduli sama Bapak. Saya peduli, Pak, sama Bapak. Oh, peduli ya. Ya, tetap jaga kesehatan. Kalau ada kendala, ada izin, boleh ke wali kelas. Harus ngomong ke wali kelas karena kalian dicatat loh. Kalian sakit tidak ngomong ke wali kelas, gurunya tidak tahu, alpa. Nanti udah 3 hari baru, Pak, maaf kemarin saya nggak masuk karena alpa. Karena sakit. Jangan ya, harus ke wali kelas. Kalau kalian tahu nomor kontak gurunya, ke gurunya. Kalau kalian tahu nomor piket juga, ke guru piket. Jadi walaupun kalian Zoom dari rumah, tetap administrasi absensinya harus tetap diisi ya. Nah, sekaligus barangkali yang belum mengisi absen di classroom, silakan juga jangan lupa classroom. Termasuk yang sakit, isi absennya, keterangannya diisi dengan sakit. Kalau yang alpa nggak usah ngisi ya. Masa alpa hari ini Gea alpa misalkan, tulis alpa. Jangan kalau alpa mah. Begitu ya? Ya, Pak. Ya, Bapak minta izin untuk minggu ini Bapak kasih tugas agak apa ya? Agak banyak kali ya, agak banyak ya. Tapi kan 3 hari, Kamis, Jumat, 4 hari malahan. Soal, Pak. Mas Sabtu, Minggu, 4 hari. Ya. Ada pertanyaan? Sekali lagi ada pertanyaan? Berapa soal, Pak? Tergantung tangan ini menulisnya, jari mengetiknya. Kalau lelah 20 cukup, kalau masih sanggup ya 30. PG apa esai, Pak? PG aja lah. Oh, PG. Ya, PG aja. Oke. Sip. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan Zoom Bapak hari ini Bapak cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf apabila ada kata-kata Bapak yang menyinggung, yang tidak berkenan, tolong dibukakan pintu yang selebar-lebarnya. Gitu ya. Tukarnya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.